Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Rizky Isra dengan NIM B1D024 10145. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari makalah saya yang berjudul Demokrasi Indonesia. 1. Pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi dapat kita artikan kekuasaan penuh yang dipegang oleh rakyat atau kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. 2. Sejarah demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia memiliki riwayat yang sangat panjang dan kompleks. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah melalui berbagai fase pemerintahan, mulai dari demokrasi liberal, era 1950, Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, hingga era reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Namun, demokrasi di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, politik uang, dan rendahnya partisipasi politik. Oleh karena itu, upaya terus-menerus diperlukan untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa semua warga negara dapat berpartisipasi secara penuh dan adil dalam proses demokrasi. Baik, yang ketiga yaitu jenis-jenis demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi parlementer, 2. Demokrasi terpimpin, dan 3. Demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer. Indonesia memasuki babak baru yang seringkali disebut masa demokrasi parlementer. Pada masa ini, nyatanya jatuh bangun kabinet masih sering terjadi. Tidak ada kabinet yang mampu bertahan sampai dengan 2 tahun. Namun ada juga capaian tertinggi yang patut dibanggakan, yaitu pemilu pada tahun 1955. Sebuah pemilu yang dikenal sebagai salah satu pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Demokrasi pada masa ini dikenal sebutan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamasikan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata sistem demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada negara Asia lain. Baik, yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara atau pemimpin tertinggi. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Masa demokrasi terpimpin 1957 sampai 1965 dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang ditandai pengunduran Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya G30 SPKI
Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari lahirnya periode ini adalah ingin mengembalikan dan memulihkan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara konsekuen dan murni. Baik, kesimpulan materi saya pada hari ini adalah demokrasi merupakan warisan peradaban Yunani kuno yang mengilhami banyak negara untuk menata kehidupannya sampai hari ini. Demokrasi diterima luas di berbagai negara, yang paling baik tak terkecuali di Indonesia. Sejarah telah menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Demokrasi sebagai ide yang dicuri dari negeri penjajah telah bergumul dengan realitas kehidupan dan berbagai konsepsi yang dikatakan khas Indonesia. Demokrasi mengalami pasang surut, bahkan pernah mencapai pada titik kritis. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau penyampaian saya yang salah. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.